Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 179. Yang mana pada Perfect World episode 179 ini menceritakan Xiao yang perlahan menemukan misteri masa kuno yang terjadi dengan Dewi Wilau. Bahkan di sini, Xiao akan terus dipanggil oleh orang asing yang datangnya dari ruang dan waktu yang berbeda dengan era Xiao ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat muncullah seorang pemuda bernama Long Yu di ranah api ilahi sangat kagum dengan Huang ini. Kemudian terlihat di tempat lain, seseorang bernama Jundao di ranah api ilahi sedang bermain catur dengan putra Dewa Kegelapan, yaitu orang aneh dari Gunung Dewa Jatuh di ranah api ilahi. Dan Jundao mengaku jika dirinya sudah mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Huang ini, yang mana mereka berdua dengan santai nantinya bisa menikmati tubuh abadi dari Huang ini. Dan dia berharap mereka berdua bisa segera menapaki manifestasi tersebut. Namun putra Dewa Kegelapan merasa Jundao salah langkah karena Huang pasti akan langsung siaga setelah mendengar namanya. Dan asalkan Huang itu tak membuat masalah, maka putra Dewa Kegelapan ini bisa mengambil langkah itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu terlihat Xiao ini diajak minum di kota makam alam makam. Di sini Long Yu pun berkata bahwa berita tentang Huang yang mendapatkan tubuh abadi sudah tersebar ke seluruh wilayah abadi kuno. Dan banyak musuh-musuh dari Huang ini yang sudah bekerja sama satu sama lain. Bahkan Raja Enam Mahkota yaitu Ning Chuan sudah mengumpulkan semua pasukannya. Dan Long Yu tak tahu berapa orang di luar sana yang menginginkan tubuh abadi di tangan Xiao itu. Namun tuan dari Long Yu yang bernama Jundao berkata bahwa dia akan membantu Huang jika Huang ini membutuhkan dukungan. Xiao pun heran kenapa tuan dari Long Yu ini ingin membantu padahal Xiao belum mengenalnya. Di sini Long Yu mengatakan bahwa tuannya dan putra Dewa Kegelapan sangat mengagumi bakat Huang ini, yang mana karena hal tersebutlah membuat mereka bersedia membantu dengan segenap tenaga. Xiao pun bertanya kenapa mereka yang disebut tadi sangat tertarik dengan Xiao ini, padahal kedua orang yang disebut tadi sudah sangat terkenal dan pasti banyak relasi dan tak kekurangan orang yang bisa diajak beraliansi. Di sini Long Yu mengatakan bahwa kedua orang tadi ingin sekali mempelajari tubuh abadi bersama Xiao untuk segera bisa menapaki langkah itu. Dan suatu saat mereka bertiga bisa beraliansi dan pasti bisa mendominasi di alam abadi kuno ini. Di sini Tai Yin Yu tak menyangka jika sudah ribut seharian ternyata cuma ingin mendapat tubuh abadi dengan gratis. Namun di sini Xiao berkata jika dirinya tak akan menolak ajakan itu mendengar kedua orang tadi ingin berbuat baik kepada Xiao. Dan jika mereka berdua ingin mengamati tubuh abadi, maka kapanpun Xiao siap menyambutnya. Mendengar itu pun, Long Yu ini berniat untuk segera melaporkan kepada kedua tuanya itu. Namun terlihat Tai Yin Yu marah karena Long Yu seperti menghormati Xiao saja. Di sini Qing Yi bertanya, rencana apa lagi yang Xiao simpan? Padahal Xiao bisa saja menolak untuk beraliansi dengan kedua orang yang dimaksud tadi. Dan Xiao memberitahu jika putra Dewa Kegelapan itu mempunyai masalah dengan sekte milik Xiao, yaitu Dojo Supreme. Karena seperti perkataan Chi Daolin gurunya, bahwa saat itu banyak sekte datang untuk mengepung Dojo Supreme. Dan kedua murid sebelum Xiao sangat pemberani dan tak takut apapun, namun sayangnya dikalahkan oleh putra Dewa Kegelapan ini. Dan karena hal itulah, Xiao tak mungkin bisa mengampuni orang ini. Sementara di jurang hitam alam makam, terlihat seseorang yang adalah tetua klan jiwa berlengan 8 sedang mengamati tempat ini. Dan Cao Yusong memberitahu jika di bawah jurang ini sangatlah berbahaya. Tapi karena sisa penduduk abadi kuno yang sangat royal membuat klan lain membeli harta karun abadi di tempat ini. Yang mana karena hal itu pula, banyak orang yang berani mengambil resiko dan masuk ke dalam jurang itu untuk mencari harta karun. Di sini muncullah orang-orang yang meminta Xiao minggir jika Xiao tak berani turun ke tempat itu. Dan Tai Yin Yu tak menyangka jika orang-orang ini bersedia mengantarkan nyawa mereka. Tanpa banyak kata pun, orang-orang ini langsung masuk ke dalam jurang hitam tersebut. Dan di sini Xiao CS pun melihat jika tempat ini memanglah berbahaya. Di sini lautan kesadaran Xiao seketika aktif melihat fluktuasi kekuatan dari jurang hitam tersebut. Dan terlihat jika burung peng dan ikan roknya seperti menari-nari di tempat itu. Namun di sini juga muncul daun wilau dan seseorang yang seperti dirinya. Dan hal itu membuat Xiao merasa aneh karena ada sesuatu yang sedang memanggil dirinya. Dan hal itu pun membuat Xiao ingin turun ke sana. Di sini Tai Yin Yu juga memperingatkan karena mereka baru saja melihat orang-orang tadi mati dengan menyedihkan. Dan Qing Yi juga berkata jika Xiao tak perlu mengambil resiko ini karena Xiao sudah memiliki tubuh abadi. Namun Xiao tetap nekat ingin melihat karena ada resonansi kekuatan yang aneh di kedalaman jurang tersebut.
Dengan cepat pun Xiao langsung masuk ke sana sementara teman-temannya menunggu di atas. 刚才那几个人的残像吗？ 我要下去。 Di sini pun Xiao masih aman masuk sampai kedalaman 600 kaki jurang hitam ini. Xiao pun seketika menarik sesuatu setelah melihat fragmen pecahan esensi bintang, yaitu batu spiritual level ketua sekte. Namun ternyata fragmen itu sangatlah banyak dan langsung mengejar Xiao ini. Di sini Xiao pun langsung menggunakan tungku kunonya untuk berlindung dari serangan fragmen tersebut. Dan terlihat fragmen tadi kini mengenai salah seorang yang sudah berada di kedalaman 800 kaki jurang hitam. Bahkan ledakan dari fragmen tersebut membuat Xiao ini terlempar dan Xiao seperti dibawa ke dunia lain. Di sini pun Xiao melihat Kaisar Petir, yaitu wujud dari sisa eksistensi kekuatan hukum. Terlihat Kaisar Petir ini pun memberikan kekuatan petirnya ke tubuh Xiao ini, yang mana di sini terlihat armor petir Xiao ini berubah bentuk menjadi baru. Di sini Xiao pun tak heran jika petir-petir ini akhirnya berkumpul di armornya tersebut. Di sini pun Xiao dibawa masuk jauh lebih dalam ke tempat itu, yang membuat Xiao baru tahu jika ternyata Kaisar Petir pernah bertarung sengit di tempat ini, yang mana kekuatan hukum petir yang terkumpul dan tertinggal masih belum memudar. Di sini Xiao berpikir, apakah tadi yang dilihatnya dalam alam ilusi adalah gambaran fenomena pertarungan sengit Kaisar Petir yang sebelumnya. Di sini pun terlihat sosok orang tadi yang terus memanggil Xiao ini. Kemudian di sini Xiao terkejut karena Kun Peng juga pernah bertarung di sini. Melihat ada burung fonik, Xiao pun bertanya-tanya sebenarnya jurang hitam ini tempat macam apa, karena ada banyak master level tinggi yang meninggalkan jejak pertempuran di tempat ini. Xiao pun disadarkan karena sosok tadi terus meminta Xiao untuk ikut bersamanya. Namun pada akhirnya Xiao ini sudah sampai di kedalaman 100.000 kaki jurang hitam ini. Di sini pun Xiao melihat jika tempat ini terdapat reruntuhan altar kuno yang sangat besar. Bahkan di tempat ini pula, Xiao mendapatkan banyak harta karun sisa peninggalan zaman kuno. Xiao pun memeriksa reruntuhan dinding di tempat itu, dan di sini Xiao merasakan ada gambaran Dewi Wilau yang muncul di sana. Yang mana itu membuat Xiao semakin terkejut karena Dewi Wilau ini juga pernah bertarung sengit di tempat ini. Bahkan Dewi Wilau yang sangat itu lebih kuat ratusan kali lipat daripada Dewi Wilau saat bertarung melawan ketua sekte alam bawah. Di sini Xiao pun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang dilawan oleh Kaisar Petir, Kun Peng, dan Fonik sejati itu. Dan di sini Xiao merasakan jika Dewi Wilau ini sedang memanggil Xiao ini. Setelah mencabut daun Wilau pun Xiao melihat jika ada darah tertinggi dan mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Karena hanya dengan satu tetes saja sudah bisa membunuh seorang ketua sekte. Dan hal itu membuat Xiao bertanya-tanya apakah semua ini adalah darah makhluk abadi kuno. Namun Xiao masih belum tahu Dewi Wilau dan yang lainnya ikut berperang dalam pertarungan setingkat apa. Di sini pun terlihat wujud dari darah abadi kuno tersebut langsung menyerang Xiao ini. Namun dengan menggunakan daun Wilau, Xiao berusaha menghadapi sosok orang ini. Saat Xiao akan diserang dari belakang pun, untungnya daun Wilau ini terus melindungi Xiao tersebut. Dan Xiao selalu merasa beruntung karena Dewi Wilau melindungi Xiao sekali lagi. Di sini terdengar kembali suara yang terus memanggil Huang ini. Dan terlihat di situ, Xiao seperti dibawa ke masa lalu yang membuat Xiao bertanya-tanya apa hubungan semua ini dengannya. Di sini pun Xiao melihat dari tungku tersebut orang yang sangat Xiao kenal. Bahkan di sini Xiao melihat 9 naga penarik peti mati yang asal-usulnya tak diketahui itu. Terlihat peti tersebut terbuka dan menarik semua mayat orang-orang yang berada di bawahnya itu. Dan 9 naga ini terus berjalan tanpa berhenti sambil terus memanggil nama Huang. Kemudian ada sesosok manusia misterius yang meminta Xiao bergegas ikut dengannya ke medan peperangan besar. Kalau kalian jeli sih, pasti paham dong siapa sosok orang ini. Dialah yang disebut Kaisar Yi Tiandi atau Yevan, guys. Di sini pun terlihat tripod kuno misterius itu terus mengeluarkan kekuatan besarnya, yang mana hal itu membuat Xiao penasaran untuk melihat lebih dekat.
Saat Xiao semakin dekat pun, di sini dirinya disadarkan oleh sesuatu dan kemudian menghindar. Karena terlihat jika tripod ini terus mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Di sini Xiao sadar jika barusan dirinya mengambil satu langkah lagi, maka Xiao akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Yang mana tubuh Xiao akan mati dan kekuatan tertingginya akan hancur lebur. Dan hal itu membuat Xiao berpikir, apakah semua ini hanya jebakan saja? Di sini pun terlihat retakan yang menuju ke tempat lain dengan tulang-tulang mayat setelah terkena kekuatan dari tripod tungku tersebut. Dan setelah Xiao melihat dirinya baru menyadari jika pakaian orang-orang ini tak seperti orang dari zaman ini. Yang mana hal itu membuat Xiao berpikir jika mungkinkah retakan ini menuju ke waktu dan ruang yang berbeda. Di sini Xiao pun mencoba memeriksa itu menggunakan selembar daun bilau. Dan terlihat waktu dan ruang di tempat ini sangat kacau karena yang pertama daun itu bisa kembali ke benih lagi, sementara percobaan kedua daun tersebut menjadi tua dan mati. Dan Xiao semakin bertanya-tanya apakah semua ini terjadi karena munculnya tripod itu. Namun Xiao teringat jika di zaman itu belum pernah terdengar ada legenda tentang sebuah tripod seperti ini. Dan Xiao berpikir jika tripod itu tidak termasuk dalam waktu dan ruang saat ini. Sambil pergi pun Xiao berjanji jika suatu hari nanti dirinya akan mencapai puncak dari perjalanan ilahi dan menghancurkan seluruh musuh. Hingga sampai saatnya Xiao akan kembali lagi ke sini dan benar-benar menapaki altar ini. Kemudian menuju tempat yang tak dikenal itu untuk mencari sebab akibat dari semua ini. Namun di sini Xiao dikejutkan karena seperti ada orang di altar tersebut. Dan kemudian tripod tadi muncul lagi dengan sosok tubuh orang yang sama. Namun Xiao pun segera pergi dari tempat ini. Sementara itu di atas, Tai Yinyu sangat khawatir dengan keadaan Xiao ini. Namun Cao Yuseng menenangkannya karena kapal hitam kuno saja tak bisa menjebak Xiao ini. Mengingat Cao Yuseng yang katanya akan mendapatkan keabadian, Tai Yinyu pun mengajak Cao Yuseng untuk turun ke bawah. Namun melihat Cao Yuseng yang menolak, Tai Yinyu meminta Cao Yuseng berhenti membual di masa depan. Di sini pun Cao Yuseng memeriksa sebentar ke bawah untuk melihat keadaan. Namun dirinya tak jadi turun dan meminta untuk menunggu sebentar lagi karena di bawah sana terlihat sangat menakutkan. Tiba-tiba di sini Cao Yuseng terlempar karena ada binatang yang ingin masuk dan tak sengaja mendorongnya. Namun untungnya Xiao yang sedang keluar pun langsung menangkap si gendut ini dan membawanya naik kembali. Xiao pun mengira jika Cao Yuseng ini benar-benar berniat untuk turun. Dan dengan pedenya Cao Yuseng berkata jika mereka adalah saudara sehidup dan semati. Yang mana Cao Yuseng berniat turun setelah menunggu lama Xiao yang tak kunjung keluar. Di sini pun tetua dari klan jiwa bertangan 8 pun merasakan jika Xiao ini barusan dari bawah jurang hitam dan membawa keluar harta karun tertinggi. Dan orang ini berniat untuk membeli itu dari Xiao. Xiao pun bertanya orang ini akan menukar itu dengan apa. Dan orang itu menantang, Xiao cukup menyebutkannya saja. Dengan cepat pun, Xiao mengeluarkan semua barang-barang yang dia dapatkan dari jurang hitam itu. Yang mana dengan bahan-bahan ini bisa dibuat untuk membuat peralatan pusaka yang menggemparkan dunia. Di sini Cheng Yi pun bertanya apakah Xiao benar-benar akan menukarkan semua harta pusaka itu. Namun Xiao menjawab bahwa dirinya tak kekurangan harta pusaka dan Xiao hanya kekurangan obat suci saja. Di sini pun orang tadi berkata jika dirinya belum mempunyai benda yang diinginkan oleh Xiao. Namun di dalam kota makam sedang diadakan acara pelelangan yang penting dan seharusnya masih tersisa beberapa pusaka tertinggi yang langka dari abadi kuno di sana. Dan orang ini menyarankan Xiao pergi ke sana karena mungkin ada sesuatu yang diinginkan Xiao di sana. Sampai saatnya mereka bisa bernegosiasi kembali. Kemudian di sini orang itu pun mengantar Xiao ke tempat itu. Yang mana hal itu membuat semua orang di situ bertanya-tanya sebenarnya Xiao mendapatkan harta karun apa hingga membuat suku jiwa lengan 8 begitu baik terhadapnya. Apalagi tempat yang dimaksud sedang mengadakan pelelangan suku peninggalan. Yang mana pasti di sana semua benda adalah benda pusaka. Dan pada Pervacourt episode 180, Xiao akan menuju tempat pelelangan tersebut. Namun Xiao akan bertemu dengan putra Raja Dewa ke-8 tadi dan akan terjadi pertempuran kembali. Bahkan Xiao akan kembali bertemu dengan orang yang terlihat lebih kuat.
Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 179 ini. Udah semakin ngeri ya semakin kesini episodenya, karena tak hanya mulai mengerti misteri masa lalu, namun Xiao juga mulai dipanggil oleh Yevan yang berasal dari universe lain. Dan bagaimanakah kekuatan orang yang akan dihadapi Xiao? Apakah sangat kuat atau malah B aja? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 180. Akhir kata, tetap semangat buat kalian semua dan see you next episode. 与我有何关系？可这一切